Mereka hanya melakukan suatu perjanjian yang dilakukan secara lisan, namun tidak dibuktikan dengan bukti tertulis. Nah, mereka ragu dengan perjanjian itu apakah sah secara hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ahmad Hamdani Nasution, dan pastinya masih di channel Ahmad Hamdani Nasution, suatu channel yang siap untuk berbagi informasi dan pengetahuan seputar hukum. Dalam video ini saya ingin menyampaikan sebenarnya apa saja sih yang menjadi syarat sahnya suatu perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jadi video ini saya buat sekaligus menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan oleh beberapa rekan kita di kolom komentar, yang memang sampai saat ini belum bisa saya jawab, dan di video ini akan saya jawab beberapa pertanyaan yang menyangkut tentang syarat sahnya suatu perjanjian. Ada yang mempertanyakan begini, Bang, suatu perjanjian yang dibuat secara lisan, apakah itu sah secara hukum? Yang pada intinya begini rekan-rekan, mereka hanya melakukan suatu perjanjian yang dilakukan secara lisan, namun tidak dibuktikan dengan bukti tertulis. Nah, mereka ragu dengan perjanjian itu apakah sah secara hukum. Lalu ada juga pertanyaan yang mengatakan seperti ini, Bang, saya jual beli ladang di kampung, di mana para surat perjanjian jual belinya itu tidak ditandatangani dan tidak distempel oleh kepala desa. Apakah perjanjian surat jual beli yang kami buat itu sah dan mengikat secara hukum? Nah, ada juga pertanyaan yang seperti itu. Lalu kemudian ada juga yang mempertanyakan seperti ini, Bang, suatu perjanjian yang dibuat akan tetapi tidak ditempeli materai, apakah perjanjian itu sah secara hukum? Nah, inilah beberapa pertanyaan yang pernah diajukan di kolom komentar, yang intinya saya simpulkan ini merupakan bagian dari syarat sahnya suatu perjanjian. Artinya masih banyak rekan-rekan kita yang tidak mengetahui secara umum apa sih sebenarnya yang menjadi syarat sahnya suatu perjanjian menurut hukum negara. Dalam hal ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Inilah yang akan saya sampaikan di video ini, yaitu syarat sahnya suatu perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun sebelum kita lanjut ke topik utama dalam video ini, alangkah baiknya jika rekan-rekan yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini berkenan untuk menekan tombol like dan subscribe agar saya semangat untuk membuat konten-konten yang bermanfaat, karena like dan subscribe itu gratis. Kita langsung saja masuk ke topik utamanya, yaitu syarat sahnya suatu perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jadi rekan-rekan, berdasarkan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dijelaskan bahwa ada 4 syarat yang menjadi syarat sahnya suatu perjanjian. Nah, yang keempat ini nanti akan saya jelaskan secara ringkas. Syarat yang pertama adalah sepakat mereka yang mengikatkan diri. Dan kemudian syarat yang kedua adalah cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Yang ketiga, oleh sebab yang tertentu. Dan yang keempat, karena sebab yang halal atau tidak dilarang oleh undang-undang. Jadi ada 4 ya rekan-rekan. Yang pertama, sepakat mereka yang mengikatkan diri. Yang kedua, cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Yang ketiga, oleh sebab yang tertentu. Dan yang keempat, karena sebab yang halal atau tidak dilarang oleh undang-undang. Nah, ini akan saya jelaskan satu persatu. Yang dimaksud dengan sepakat mereka mengikatkan diri, maksudnya mereka yang melakukan perjanjian itu, baik 2 orang atau lebih, memang betul-betul sepakat untuk mengikatkan diri terhadap suatu perikatan atau perjanjian. Artinya mereka melakukan perjanjian itu dengan tidak diintimidasi, ditekan, apalagi dipaksa ya. Artinya memang mereka yang melakukan perjanjian itu murni atas keinginan mereka masing-masing. Nah, itulah yang dimaksud dengan sepakat mereka yang mengikatkan diri. Dan kemudian yang kedua, cakap melakukan perbuatan hukum.
Artinya cakap melakukan perbuatan hukum adalah orang-orang yang memang sudah dewasa, di mana mereka ini dianggap cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Nah, jika kita menyimak ke dalam pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka orang yang dianggap dewasa adalah orang yang sudah berumur 21 tahun. Nah, jika dia belum berumur 21 tahun akan tetapi sudah pernah menikah, maka dia tetap dianggap cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Nah, itu dari segi umur ya rekan-rekan. Dan kemudian dari segi dari segi pemikiran, dia itu memang orang yang betul-betul waras. Artinya bukan orang yang di bawah tekanan mental, atau mungkin bisa juga atau dengan kata lain orang yang gila lah gitu. Artinya orang yang gila ini kan dianggap nggak cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Artinya orang yang gila, yang idiot, dan kemudian orang yang berada di bawah pengampuan itu dianggap nggak cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Apabila ada orang yang berada di bawah pengampuan ingin melakukan suatu perbuatan hukum, maka yang mewakilinya adalah orang yang mengampunya. Nah, itu dia tadi rekan-rekan yang dimaksud dengan cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Dari segi umur dia sudah berumur 21 tahun, dan apabila dia sudah menikah namun belum berumur 21 tahun, dia juga dianggap cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Dan kemudian dari segi pemikiran dia juga memang orang yang waras, artinya bukan orang yang gila, orang yang idiot, orang yang berada di bawah tekanan mental, atau orang yang berada di bawah pengampuan. Seperti yang saya sampaikan tadi, jika yang berada di bawah pengampuan ingin melakukan suatu perbuatan hukum, maka yang mewakili dia adalah wali pengampunnya rekan-rekan. Jadi itu dia tadi yang maksud dengan cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Dan yang ketiga, oleh sebab yang tertentu. Nah, maksudnya di sini adalah perjanjian yang dibuat itu jelas hal apa saja yang diperjanjikan. Artinya di dalam perjanjian itu menjelaskan hal-hal apa saja yang diperjanjikan. Sebagai contoh misalnya, apakah jual beli rumah atau sewa menyewa rumah, dan kemudian apakah sewa menyewa mobil atau jual beli mobil. Artinya perjanjian itu harus jelas memuat mengenai hal apa saja yang diperjanjikan. Jadi itu dia tadi yang dimaksud dengan oleh sebab yang tertentu. Dan kemudian oleh sebab yang halal atau tidak dilarang oleh undang-undang, maksudnya adalah di mana para pihak itu tidak boleh melakukan suatu perjanjian yang dilarang oleh undang-undang. Sebagai contoh misalnya jual beli senjata api, kemudian perjanjian jual beli narkoba, kemudian apalagi perjanjian prostitusi. Nah, inilah hal-hal yang tidak dibolehkan untuk melakukan suatu perjanjian. Apabila memang perjanjian ini dilakukan, ini dianggap nggak sah rekan-rekan, karena memang ini kan sesuatu perbuatan yang melanggar hukum. Seperti yang saya sebutkan tadi, oleh sebab yang halal atau tidak dilarang oleh undang-undang. Nah, jual beli senjata api dilarang oleh undang-undang. Kemudian jual beli narkoba dilarang oleh undang-undang. Kemudian melakukan prostitusi ini juga dilarang oleh undang-undang, kan begitu. Artinya suatu perjanjian yang menyangkut tentang perjanjian jual beli senjata api, perjanjian jual beli narkoba, perjanjian prostitusi, itu adalah suatu perjanjian yang tidak sah. Jadi itu dia tadi rekan-rekan yang dimaksud dengan oleh sebab yang tertentu atau tidak dilarang oleh undang-undang. Jadi ada 4 ya rekan-rekannya yang menjadi syarat sahnya suatu perjanjian. Yang pertama, sepakat mereka yang mengikatkan diri. Yang kedua, cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Dan yang ketiga, oleh sebab yang tertentu. Dan yang keempat, karena sebab yang halal atau tidak dilarang oleh undang-undang. Jadi apabila keempat syarat ini sudah terpenuhi di dalam suatu perjanjian, maka perjanjian itu sah secara hukum. Jadi sekaligus menjawab tentang bagaimana dengan perjanjian yang dibuat secara lisan.
Apabila memang perjanjian secara lisan itu memenuhi keempat syarat sahnya suatu perjanjian tadi, maka perjanjian lisan itu pun sah secara hukum. Karena kan yang menjadi syarat sahnya suatu perjanjian, sepakat mereka yang mengingatkan diri, cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum, dan kemudian oleh sebab yang tertentu, dan yang keempat karena sebab yang halal atau tidak dilarang oleh undang-undang, dan tidak ada disyaratkan bahwa perjanjian itu harus dibuat secara tertulis, sehingga meskipun perjanjian itu sifatnya bersifat lisan, akan tetapi jika memenuhi keempat syarat ini maka dianggap sah secara hukum. Begitu juga dengan perjanjian jual beli tanah yang tidak ditandatangani kepala desa ataupun yang tidak distempel oleh kepala desa. Apabila perjanjian jual beli itu sudah memenuhi keempat syarat yang saya sebutkan tadi, maka perjanjian itu tetap dianggap sah secara hukum, karena syarat sahnya suatu perjanjian bukanlah harus ditandatangani dan distempel oleh kepala desa. Jadi begitu juga dengan suatu perjanjian yang tidak ditempeli materai, meskipun perjanjian itu tidak ditempeli materai, akan tetapi jika memenuhi keempat syarat sahnya suatu perjanjian, maka perjanjian itu tetap dianggap sah secara hukum, karena syarat sahnya suatu perjanjian bukanlah suatu perjanjian yang harus ditempeli materai, rekan-rekan. Seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa syarat sahnya suatu perjanjian adalah sepakat mereka yang mengiatkan diri, kemudian cakap untuk melakukan perbuatan hukum, dan yang ketiga oleh sebab yang tertentu, dan yang keempat karena sebab yang halal atau tidak dilarang undang-undang. Jadi tidak ada dikatakan harus ditempeli materai, enggak ada. Jadi meskipun perjanjian itu tidak ditempeli materai, itu tetap dianggap sah secara hukum. Jadi itu dia tadi rekan-rekan yang menjadi syarat sahnya suatu perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dalam video ini bermanfaat bagi rekan-rekan untuk menambah wawasan dan pengetahuan seputar dunia hukum. Bagi rekan-rekan yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, jangan lupa like dan subscribe, karena like dan subscribe itu gratis. Akhir kata, saya Ahmad Hamdani Nasution pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.